Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur terkait dengan modul untuk ductile styles, ada lipatan, foliasi, cleavage, dan lineasi. Dan saat ini kita sudah masuk ke pembahasan cleavage ya. Pada video ini kita akan masuk ke pembahasan cleavage, di mana sebelumnya rekan-rekan sudah mendapatkan pembahasan secara lengkap untuk lipatan, dan juga kita sudah mendapat penjelasan terkait dengan apa itu foliasi dan bagaimana struktur penyertanya. Nah, kita masuk ke cleavage yang merupakan bagian dari foliasi sekunder, rekan-rekan semua, di mana ketika kita berbicara cleavage ada beberapa jenisnya. Ini yang di akhir pertemuan lalu ada beberapa cleavage ya, dari dia berhubungan terkait dengan tektonik maupun non tektonik seperti itu. Nah, ada apa saja jenisnya? Yang pertama adalah kita sebut sebagai compaction cleavage, begitu teman-teman ya. Jadi ini merupakan cleavage awal, atau sebenarnya sebelum dia terjadi metamorphism, sebenarnya kan umum ya terjadi kompaksi. Kompaksi ini bisa terjadi di permukaan juga atau di kedalaman tertentu lah ya. Dan ini biasa terjadi pada batuan sedimen juga, yang dimana ada penumpukan material di atasnya. Jadi ini terbentuk di batuan sedimen dihasilkan oleh kompaksi selama proses burial. Nah, itu ya, proses penimbunan di situ. Dan juga cleavage terbentuk oleh rotasi fisik dan pensejajaran mineral pipih dalam serpih dan mudstone, atau kita sebut sebagai batu lumpur di sini ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita berbicara di karbonat, ini yang kita masuk sebagai pembentukan stelloliths yang nantinya menampilkan fitur dari kompresional ya, masukkan fitur dari atau kontraksional fractures begitu. Nah, ini yang kita masuk dengan cleavage, dan ini tidak berhubungan dengan tektonik secara umum ya, karena dia masih dipengaruhi oleh proses yang dikatakan lokal begitu ya. Dimana pembentukannya seperti ini. Ini kondisi awal, teman-teman ingat selalu ketika lihat gambar lingkaran, berarti itu kondisi belum terdeformasi. Singkat cerita dia terkompaksi seperti ini ya, teman-teman semua. Gitu. Oke. Lalu yang kedua adalah yang dimaksud dengan pencil cleavage. Nah, ini dimana terjadi pada tektonik regangan ditambahkan ke strain compaction sehingga kedua strain tersebut kira-kira besarnya sama, begitu. Dan juga dia membentuk sudut yang cukup tinggi ya. Dan pencil cleavage ini sebenarnya spesifik. Dia biasanya terjadi pada di orogenic belt begitu ya, di sabuk pegunungan, di mana di situ ada regangan yang cukup besar begitu, dengan kondisi tektonik seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan tahapan lanjut setelah compaction gitu ya. Nah, dia sudah terkompaksi lalu dia dikondisikan dengan kondisi tertentu, akhirnya dia menghasilkan pencil cleavage di sini ya. Nah, adapun cara membaca grafik ini teman-teman semua, ini merupakan lone dari sumbu X per sumbu Y. Ini lone dari sumbu Y per sumbu Z. Nah, dalam artian pada grafik ini, sumbu X itu selalu lebih besar daripada sumbu Y, dan sumbu Y ini selalu lebih besar daripada sumbu Z, begitu ya. Jadi ini terkait dengan hubungan antara antara tarikannya ya, dari sumbu-sumbu yang ada. Oke, ini pencil cleavage yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga, static cleavage. Nah, ini yang sering disebutkan ya beberapa kali ya, diulang-ulang di awal penjelasan foliasi, bahwasanya memang static cleavage ini merupakan tahapan awal dari pembentukan cleavage di batuan metamorf begitu ya. Jadi bisa dikatakan static cleavage ini merupakan pembuka, di mana nantinya menghasilkan cleavage yang lebih kompleks lagi. Dan ini bisa menunjukkan adanya permulaan kondisi metamorphism begitu ya. Mungkin di sekitar 200 derajat Celcius, dan biasanya disertai juga dengan pressure solution begitu. Jadi static cleavage ini merupakan awal, dan tentunya ini bisa dilihat ya fiturnya dengan skala tertentu. Kita bisa lihat aspek dari continuousnya, maupun nanti ada beberapa aspek yang dari space cleavage-nya begitu ya. Oke, ini mungkin tahapannya. Ini ada beberapa kondisi atau beberapa gejala yang terjadi pada static cleavage. Bisa begini sampai begini ya. Dia bisa memanjang ke samping secara horizontal, maupun dia bisa memanjang secara vertikal. Oke, lalu kita masuk ke pelite cleavage. Nah, ini yang lebih spesifik. Ini merupakan cleavage yang continuous, dalam artian sudah dalam kondisi metamorphism yang bukan sangat tinggi ya. Bisa dikatakan cukup tinggi,
Tentunya walaupun sebenarnya ini tahapan selanjutnya setelah jadi slety, tentunya nanti kita juga mengenal fillet cleavage. Umumnya memang ini terjadi pada fillet ya, pada batu fillet begitu, pada fillet. Nah, ini juga disertai dengan adanya pressure solution ya sebagai mekanisme deformasi yang dominan yang terjadi pada jenis ini, pada cleavage jenis ini. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh model dari simple shear. Jadi kita bukan lagi berbicara terkait dengan pure shear, tapi kita berbicara pada aspek simple shear di mana terjadinya rotasi ya. Di mana terjadinya rotasi atau kita sebut sebagai non koaksial. Oke. Nah, ini sebenarnya khusus terjadi di mana fillet berkembang di bawah truss nape begitu ya. Oke, ini fillet cleavage kita lihat ya tampilannya seperti ini. Ini nanti mungkin teman-teman yang di Lampung ini mungkin akan cenderung sering menemukan fitur-fitur button metal dengan kondisi cleavage seperti ini. Oke, dan yang terakhir ini yang kita sebut sebagai granular cleavage. Jadi ini seringkali mewakili bidang dengan maksimum pemendekan ya atau dengan maksimum shorteningnya. Dan tentunya di sini mengibaratkan lipatan-lipatan atau yang kita sebut sebagai microfolding dari continuous cleavage yang sudah terbentuk begitu. Jadi kondisinya seperti teman-teman semua. Jadi dia awalnya lurus seperti ini ya, kita ilustrasikan. Lalu dia mengalami pemendekan seperti ini. Jadi dia menghasilkan lipatan karena dia memiliki kompetensi tertentu sehingga dia menghasilkan lipatan atau microfolding. Nah, dia tertekan, nah dia semakin melipat dan di sudut antara ini ya, antara sayapnya. Nah, sudut antara sayapnya perubahan antara jadi sinkron menjadi anti-clean begitu ya. Nah, nanti di sini menunjukkan seolah-olah ada garis lurus ya. Yang nanti yang kita sebut ini sebagai granular cleavage pada lipatannya dan nanti ada pun sebagian nanti bisa terpisah begitu ya. Ada terpisah nantinya ada mikrolitonnya bisa kita lihat dan nanti juga ada cleavage domainnya di situ. Oke, baik, saya cukupkan untuk pembahasan cleavage cukup singkat dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Dan nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.